Halo guys, selamat pagi. Welcome to Bryophyta. Apakah kalian tahu apa itu Bryophyta? Oke, langsung gas saja kita bahas ya guys ya. Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki keanekaragaman hayati berlimpah, dan salah satu di antaranya adalah jenis tumbuhan rendah, yaitu lumut atau Bryophyta. Bryophyta berasal dari kata bryon, yang artinya lumut, dan phyton, yang berarti lembab, sehingga bila digabungkan menjadi tumbuhan yang hidup di tempat lembab. Keanekaragaman lumut sebagai salah satu keragaman hayati perlu diketahui untuk dipelajari. Beraneka ragam jenis lumut menjadikan tumbuhan tersebut dikelompokkan agar mudah untuk dikenal. Lumut atau Bryophyta memiliki sekitar 16.000 spesies yang dikelompokkan menjadi 3 kelas, yakni lumut hati atau Hepaticaceae, lumut daun atau Musci, dan lumut tanduk atau Anthocerot. Habitat lumut sangatlah beragam. Syarat utamanya adalah adanya kelembaban yang cukup dan cenderung tinggi, kecuali di laut. Umumnya, lumut tumbuh di atas permukaan tanah, menempel di pepohonan, batang pohon, dan di atas bebatuan. Lumut tidak terlalu menyukai suhu yang tinggi atau paparan sinar matahari secara langsung. Keragaman lumut banyak ditemui khususnya di wilayah hutan hujan basah, seperti di wilayah tropis Indonesia. Distribusi Bryophyta dipengaruhi oleh faktor-faktor mikroklimat, yaitu curah hujan, suhu, garis lintang, dan ketinggian, serta oleh kondisi lingkungan mikro seperti naungan, kelembaban, humus, dan suhu. Sebagian besar jenis lumut memiliki bentuk tubuh yang kecil. Hal ini disebabkan tidak adanya sel berdinding sekunder yang berfungsi sebagai jaringan penyokong seperti pada tumbuhan berpembuluh atau tumbuhan tingkat tinggi. Struktur tubuh tumbuhan lumut terdiri dari kapsul, seta, talus, dan rizoid. Sel-sel penyusun tubuhnya telah memiliki dinding sel dominan yang terdiri dari selulosa. Siklus hidup lumut bersifat metagenesis, karena bergantian antara reproduksi seksual dan aseksual. Awalnya sporofit menghasilkan spora yang akan menjadi protonema. Dari protonema inilah gemtofit terbentuk. Generasi gemtofit ini punya satu sel kromosom yang disebut dengan haploid, N, dan gemtofit ini menghasilkan gemtangium atau organ reproduksi yang disebut dengan anteredium pada jantan dan archegonium pada betina. Gemtangium dilindungi oleh daun khusus atau brak. Selanjutnya adalah siklus hidup lumut. Anteredium berbentuk bulat dan menghasilkan sperma berflagela, anterezoid dan spermatozoid, sedangkan archegonium berbentuk seperti botol yang memiliki bagian lebar disebut perut, dan ada bagian sempitnya yang disebut leher. Pembuahan, fertilisasi, sel telur oleh anterozoid membuahkan zigot dengan 2 sel kromosom atau disebut dengan diploid 2N. Zigot inilah yang merupakan awal dari sporofit lagi. Kemudian zigot melakukan pembelahan menjadi sporofit dewasa yang memiliki alat untuk melekat pada gemtofit, seta, dan kapsul di bagian ujungnya. Kapsul ini merupakan tempat dihasilkannya spora melalui fase-fase pada meiosis. Setelah spora masak dan dikeluarkan dari dalam kapsul, barulah siklus hidup lumut berulang lagi dari awal.
Oke guys, selanjutnya kita masuk pada klasifikasi Bryophyta. Hepaticae memiliki dua bangsa, yaitu bangsa Marchantiales dan bangsa Jungermanniales. Musci memuat tiga bangsa, yakni bangsa Andreaeales, Sphagnales, Bryales. Sedangkan kelas Anthocerot terdapat satu bangsa, yakni Anthocerotales. Bryophyta memiliki klasifikasi yang jelas berdasarkan bentuk tubuhnya. Lumut tanduk atau Anthocerotales memiliki struktur yang dicirikan dengan adanya sporofit yang berbentuk tanduk, dengan organ seksual yang tertanam dalam bentuk tubuh yang disebut talus. Dalam perkembangbiakannya, lumut tanduk mengeluarkan spora terus-menerus dari sporangiumnya. Pada lumut tanduk, struktur talus, terutama anatomi internal dan isi sel merupakan hal penting yang dapat diamati untuk klasifikasi, untuk kemudian berkembang menjadi lumut tanduk yang baru. Pada lumut tanduk, struktur talus, terutama anatomi internal dan isi sel merupakan hal penting yang dapat diamati untuk klasifikasi. Lumut hati. Dalam lumut hati, identifikasi dapat dibantu melalui penentuan bentuk gemtofit, anatomi internal, isi sel pada talus, dan posisi organ seksual dan struktur pelindungnya. Lumut hati, Hepaticae, terbagi dalam bangsa Marchantiales atau lumut hati bertalus dan Jungermanniales, yaitu lumut hati berdaun. Struktur daun pada lumut hati tidak memiliki pelepah dan biasanya hanya terdiri dari susunan sel berjajar yang sederhana dan menebal, dan umumnya berlubang. Lumut daun. Fitur gemtofitik dari struktur daun, detail dari margin daun, ornamen sel, penampang melintang dari pelepah, dan posisi organ seksual yang terhubung dengan puncak batang sangat membantu klasifikasi. Memiliki bagian menyerupai akar, rizoid, batang, dan daun sehingga disebut lumut sejati. Tubuh umumnya tegak, berupa talus, berdaun serupa sisik yang rapat, padat, dan memipih atau menumpuk. Oke guys, cukup sekian saja. Nanti kalau banyak-banyak kalian pusing, saya juga capek ngomongnya. Terima kasih, matur thank you ya guys ya. Dadah guys. Bye-bye.